والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan para alim ulama, khusus pengasuh pada pesantren Al-Nawir KPU Jakarta, Kiai Haji Abdul Qadir, Ibu Nyai yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, adik-adik santri-santri, lulus mahasiswa ya Mas ya, mesti mahasiswa toh? Ada yang SMA juga mungkin ya Mas ya. KSC ada SMA, ada Aliyah, atau ini mahasiswa semua? Ya, kurang adik-adik santri yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua, dan alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa mengadakan kegiatan yang sangat penting menurut Pak Selot, yang menurut saya yakni sangat relevan juga ya Mas ya. Relevan, dan tadi juga saudara moderator sudah memberikan introduction yang saya pikir sangat penting juga kita perhatikan ya. Nah, ini mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan berlimpah atas kita semua, amin ya rabbal alamin. Ada dua hal yang ingin sampaikan dalam forum ini ya. Satu adalah terkait dengan hoax. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mensikapi hoax ya. Kemudian yang kedua, bagaimana santri ini mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dua hal aja saya sampaikan. Mungkin Pak Selot tidak sampai selesai ya, karena dari sini kemudian langsung lagi ada acara, kemudian langsung ke UIN lagi, karena UIN lagi ada lomba kapal. Saya tidak tahu KSC dan KSC dengan mana. Tadi namanya Hostrat Forum Santri Kerjaan Keju. Setelah acara di KSC dan forum komunikasi santri sekali sedengan Kedu, terus Pak Sedan kemudian ke mana, ke UIN ya, masih ada lomba outdoor ya. Ini yang dari KSC belum ya, nggak daftar ya KSC atau dari Pasran nggak tahu ada lomba outdoor di ini ya. Jadi di UIN Jakarta kemarin sudah mulai, kemudian hari ini dilanjutkan ya, siapa saya nanti belum tahu siapa yang paling bagus nilainya ya. Mudah-mudahan kalau nggak salah kayak Ali Maksud ya, Ali Maksud, kemudian beberapa kota pesantren di lingkungan UIN di lingkungan Yogyakarta. Baik, pertama terkait dengan hoax ya. Ini betul kata moderator bahwa ada sekian banyak atau sekian ribu ya situs-situs yang memang itu tugasnya hanya untuk menyebarkan hoax. Saya tidak tahu mengapa mereka itu atau orang-orang tertentu itu berani-beraninya menjadi agen penyebar fitnah. Saya tidak tahu apakah mereka itu siapa, saya juga tidak mengerti, karena memang biasanya tanpa nama ya, anonim dan seterusnya. Dan mereka memang mereka mencari uang ya. Hoax ini mereka yang menjadi admin atau menjadi apapun penyebar berita kayak begitu, itu mendapatkan uang. Entah dari mana uangnya juga beragam ya. Bisa saja dari pokoknya kalau dia pakai YouTube, nanti kemudian dari betul dari perusahaannya, ada yang dari organisasi tertentu yang memang itu. Jadi adik-adik santri ini bahwa di dunia maya berita hoax sekian banyaknya. Maka pesan Pak Sairon, kalau membaca di YouTube, mendengarkan apakah di YouTube ataukah di Google ataukah dimanapun ya, melalui situs apapun, apakah itu yang bernama Islam ataukah bernama liberal ataukah bernama apapun ya, silakan nanti boleh baca. Karena tidak bisa kecuali kan terblokir ya lain. Setiap kali sampai masuk ke internet, Google kemudian mencari apa, informasi muncul. Kalau nggak itu belum di blok ya. Nah, maka silakan saja baca, sebenarnya tidak jadi masalah.
Silakan saudara baca, silakan saudara lihat, silakan saudara dengar apapun. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bahwa seluruh informasi jangan sampai dipandang sebagai kebenaran. Ya. Jadi silakan membaca, kan masuk ke otak ya. Di otak itu saudara harus selalu bertanya, benar tidak ya? Itu. Apa benar tidak begitu? Apa memang seperti itu ya? Lain waktu saya akan cari info lain. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang saudara baca itu kemudian saudara masukkan di dalam otak sebagai kebenaran. Jangan. Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau ada orang fasik memberikan informasi, membawa berita, maka fatabayyanu, tabayyun dulu. Tabayyun ini sebenarnya prinsipnya sudah ada dalam Al-Quran. Bahasanya itu ketika datang seorang fasik, ya. Fasik itu orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa termasuk penyebab fitnah itu adalah fasik. Jadi ketika ada datang seseorang disebut dalam Al-Quran itu fasik, ya, membawa berita sesuatu yang beritanya itu ada kemungkinan fitnah, ada kemungkinan benar dan seterusnya ya. Bahwa ada berita itu masuk ke kita, Al-Quran mengajarkan fatabayyanu. Tabayyun itu maksudnya mengklarifikasi, coba cari tahu apakah berita ini benar ataukah tidak. Nah caranya gimana Pak Sairon mencari benar? Ya cari info lah. Pokoknya yang saudara baca, yang saudara lihat, sebab tidak mungkin saudara, kecuali kalau memang websitenya, situsnya memang sudah diblok, itu kan nggak bisa dibuka ya. Selama tidak diblok, maka saudara bisa baca. Maka biarkan saja, silakan saja saudara membaca. Tetapi sekali lagi, jangan sampai berita yang kita baca atau yang kita dengar itu dijadikan satu-satunya kebenaran atau dijadikan diyakini benar langsung. Sebab kalau anak-anak muda kan begitu, seolah-olah benar semua yang masuk itu ya. Nah, maka saudara harus sadar ini teman anak-anak muda, jangankan jangankan anak muda yang sudah cukup umur juga, seharusnya sudah dewasa juga pernah terjadi, asal percaya saja berita itu. Ya, itu akan berbahaya ya. Berbahaya bagi adik-adik, berbahaya juga bagi orang lain. Kalau apalagi kemudian berita itu disebar kemana-mana ya. Nah yang saya khawatir itu anak-anak SMP atau SMA kelas 1, kelas 2 yang itu belum dewasa ketika mendapatkan informasi ya. Nah maka adik-adik yang sekarang sudah mulai mungkin ada yang masih SMA, yang sudah kuliah ya, itu jauh lebih mudah-mudahan bisa mensikapi ya berita-berita tersebut. Jadi intinya kuncinya cuma satu itu saja. Kalau ada atau ada berita yang sudah kita baca atau kita dengar, coba cek lagi atau bahasa anak mudanya sekarang cek and recheck ya kan, cek lagi benar nggak sih begini, benar nggak sih begitu ya. Nah nanti suatu saat adik-adik nanti mendapatkan informasi yang sesungguhnya seperti apa gitu. Meskipun tidak harus mendapatkan juga ya, pokoknya wait, kalau bahasa anak mudanya wait and see ya mas ya. Coba tunggu dulu, jangan sampai kamu baca langsung kemudian bereaksi, tapi tabayun dulu, coba klarifikasi dulu, kemudian wait, tunggu sebentar, ada apa ini benar kan? Coba cek lagi, coba tunggu dulu, wait and see, itu bahasanya orang Jogja ya. Jadi santri-santri Jogja lah ya. Kita lihat dulu, jangan sampai kemudian serta-merta kita kita akui, kita yakini sebagai kebenaran, dan juga kemudian apalagi kemudian diimplementasikan dalam tindakan-tindakan, padahal itu belum tentu benar. Jadi kuncinya cuma satu itu aja ya. Santri-santri baik yang dari Cirebon maupun dari Kedu itu harus sejak sekarang harus lebih berhati-hati lagi. Silakan membaca, silakan mendengar dari manapun, karena memang IT itu ya begitu ya. IT dari satu sisi adalah positif, yang memberikan hal-hal yang cepat ya mas ya. Apa aja cepat, sampai pesan makanan aja cepat pakai GoFood ya enggak? Itu yang
langsung aja ada santri dari pondoknya datang 10 menit mie ayam, 10 menit lagi bakso, ya kan? Ya betul nggak? Enggak, ya betul gitu ya. Kalau mau pesen mobil juga kemana-kemana itu juga Gokar atau Gojek atau apa ya. IT dari satu sisi memang itu banyak positifnya. Ya banyak positifnya dan tadi moderator sudah mengatakan bahwa santri sekarang harus menguasai IT. Di samping ilmu agama itu juga harus menguasai IT. Ya. Nah, kalau bisa sih programmer juga bukan hanya user tetapi programmer. Sehingga kemudian konten ini sekarang sudah lagi yang hangat-hangatnya ya. Kemarin ada pembakaran bendera itu bendera HTI itu, tapi diklaim bendera Tauhid. Ya udahlah, nggak usah direpotkan dan sampai bingung ya. Yang penting begini. Mulai sekarang saat ini santri harus berperan sebagai salah satu garda depan ya. Tentang Pak Habib. Pak Yai Habib ini teman saya di UIN sejak awal sampai sekarang. Saya lanjutkan, Pak Habib ini lagi cerita sama santri. Jadi santri ini adalah punya tugas ya, punya tugas menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Satu dasarnya memang nasionalisme betul ya, karena memang kita itu bangsa Indonesia, kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, maka punya tugas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul atau betul? Satu ya, alasan nasionalisme. Yang kedua ada alasan agama bagi umat Islam kita ini ya. Yang pertama, mengapa kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila? Karena ittiba atau ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang waktu hijrah dari Makkah ke Madinah itu membentuk namanya Mitsaqul Madinatil Munawwarah. Jadi Nabi itu Rasulullah masuk ke Madinah, ditolong oleh kaum Ansor yang sudah Muslim, diikutin Muhajirun oleh Muhajirun Makkah ya waktu itu mengikuti kanjeng Rasul meskipun jumlahnya tidak banyak, ya kan? Tetapi dalam waktu yang bersamaan, selain melihat ada umat Islam di Madinah al-Madinah al-Munawwarah, ya. Itu Rasulullah juga melihat kaum lain, komunitas yang lain. Di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, di situ ada Majusi, bahkan musyrikul Madinah juga ada. Ya, dalam sejarahnya, dalam sejarah Madinah, pada saat Rasulullah masuk di situ itu sudah sangat beragam. Paling tidak itu ada ada empat lah ya, ada empat negara agama besar. Ada Yahudi, ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, dan juga ada Majusi. Ya, maka disebutkan di dalam surat kelompok-kelompok itu ada. Ya, nah ketika Rasulullah itu masuk ke Madinah, melihat bahwa masyarakat Madinah itu plural dari sisi agama dan juga dari sisi suku. Sukunya itu ada Khazraj, ada Aus, ada Bani Quraidah, ada Qainuqa, ada An-Najjar, macam-macam ya. Coba sampai lihat di Mitsaqul Madinah itu suku semuanya disebutkan oleh Nabi. Ya. Jadi ketika Rasulullah itu masuk ke Madinah, melihat masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang plural dari sisi agama, dari sisi suku, dari sisi dialek bahasa Arabnya juga. Nah, Pak Habib yang jauh lebih tahu tentang bagaimana dialek bahasa Arab waktu itu. Ya. Jadi dari sisi bahasa juga sama. Nah, yang paling penting dari sisi agama dan suku. Yang suku orang Arab kan dulu perang antar suku biasa ya. Bahkan kalau dulu itu umpamanya si A, seseorang dari suku A terbunuh oleh suku B, seseorang dari suku B. Penyelesaiannya bagaimana? Perang antar suku. Dulu itu begitu. Maka ada suku Arab yang kemudian musnah. Itu karena peperangan. Salah satu suku waktu itu ya.
sebelum ayat Qisas datang diturunkan oleh Allah. Mengapa? Wafil qisasi hayatun wafil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum qisas waktu zaman Nabi itu ada kehidupan. Itu karena begitu. Kata Al-Quran, kalau memang ini yang terbunuh dari suku A oleh suku B, itu jangan diselesaikan dengan peperangan suku, tapi ambillah pembunuhnya lalu dikisos. Maka wafil qisasi hayatun ya ulil albab. Tidak semuanya dimusnahkan. Kalau dulu dimusnahkan, jadi berhadapan-hadapan antara suku A dan suku B, ya, lalu berperang, cak, mati, semuanya mati. Yang kalah itu mati semua. Mau anak-anak, mau mbak-mbak, mau orang tua, mau siapapun. Itu sebelum datangnya Islam. Ketika datangnya Islam, jangan begitu caranya. Ambil pembunuhnya saja, kemudian diadili, kira-kira begitu, ya. Maka Al-Quran begitu. Oke, kembali lagi. Rasulullah itu masuk ke Madinah. Masyarakat sudah sangat plural, baik dari sisi agama maupun dari sisi suku. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membuat kontrak sosial, namanya perjanjian antar komunitas yang disebut dengan Mitsaqul Madinatil Munawwarah. Ini belakangan yang muncul ya. Nah, jadi perjanjian bersama yang kira-kira umat Islam bisa berdampingan hidup secara damai dengan umat Yahudi, begitu juga dengan umat Nasrani dan juga umat yang Majusi. Nah, maka kemudian juga suku-sukunya, ya, suku-suku yang beragam itu bisa hidup bersama secara damai. Nah, maka dibuatlah Mitsaqul